Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beralih ke sisi lainnya, Lee Tae-sung yang berada dalam tahanan nampak sangat frustasi karena tindakannya. Seluruh Incheon kini berada di dalam bahaya. Apalagi sebelumnya Tae Junmon berkata kepadanya bahwa semua yang terjadi sampai dengan saat ini itu semua karena Lee Tae-sung mendukung Incheon yang jelas-jelas bermusuhan dengan pemerintah pusat. Jadi bukan karena Lee Tae-sung membunuh pengujinya saat promosi kenaikan tingkat hunter. Ya, Lee Tae-sung begitu galau dengan posisinya saat ini. Apalagi Incheon baru saja akan melangkah ke arah yang lebih baik. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengakui kesalahannya, bahwasanya ia membunuh penguji karena keinginannya sendiri dan Incheon sama sekali tidak terlibat. Setidaknya ia berharap jika Incheon terlepas dari sasaran pusat. Tapi di tengah-tengah pemikiran tersebut, seseorang pun memasuki ruangan dan berkata, "Kau keluarlah." Ya, itu adalah hal yang mengejutkan karena seharusnya ia tidak berada pada posisi yang menguntungkan. Jadi bagaimana bisa pemerintah pusat melepaskannya begitu saja? Dan saat keluar dari ruangan, alangkah terkejutnya Lee Tae-sung beserta seluruh anggota kontrol langsung yang baru saja dilepaskan karena mereka melihat jika Tae Junmon tengah terkapar dan anggota parlemen ataupun anggota majelis Jodulso baru saja memasuki ruangan di mana ada Roman Dimitri di sana. Nah, kala itu Jo Dalsu benar-benar sangat kesal karena keponakannya Hunter peringkat A yang memberikannya banyak keuntungan mati saat menguji Lee Tae-sung. Semua itu gara-gara Tae Junmon yang meminjam keponakannya yang sebenarnya ingin menghancurkan Lee Tae-sung dan juga Incheon, tapi hasilnya malah kebalikannya. Ditambah lagi Roman Dimitri yang ia anggap benar-benar gila karena terang-terangan ingin menentang pemerintah pusat. Apalagi saat kehadirannya tanpa basa-basi, Roman berkata, "Jika kau berada pada posisi yang lebih tinggi, maka aku ingin mendengar alasanmu. Kenapa semua ini bisa terjadi?" Karena jawaban itu juga yang akan menentukan apakah Incheon akan berperang melawan pusat ataupun tidak. Sebenarnya dari sudut pandang Jo Dalsu, apa yang dikatakan Roman adalah hal gila mengingat kekuatan dari pemerintah pusat tidak ada tandingannya. Tapi Jo Dalsu juga harus berhati-hati jikalau ternyata memang benar Roman Dimitri adalah hunter peringkat S. Apalagi Roman juga memiliki bukti bahwa keponakannya lah yang awalnya ingin membunuh Lee Tae-sung dan pada akhirnya ia pun berkata akan melakukan penyelidikan lebih jauh. Dan jika benar keponakannya yang awalnya ingin membunuh Lee Tae-sung selama ujian, maka kesalahan Lee Tae-sung akan dihapuskan. Mendengar perkataan tersebut, Roman pun akhirnya mundur. Tapi ia juga berkata kepada Jo Dalsu, suka atau tidak suka dalam waktu dekat mereka pasti akan bertemu lagi. Setelah kepergian Roman beserta seluruh anggota Incheon, Jo Dalsu pun merasa sangat direndahkan. Ia pun menelepon seseorang yang pada intinya meminta perkumpulan darurat untuk membahas pemberontakan Incheon dan diharapkan penyihir berjas putih Hunter peringkat S Korea juga ikut hadir
Karena Jo Dalsu yakin jika itu penyihir berjas putih, pastinya Roman Dimitri bisa diatasi dengan mudah. Nah, ternyata ada satu alasan lain kenapa Jo Dalsu memilih untuk mundur. Itu semua karena ia teringat pesan presiden yang intinya ia mendapatkan kabar dari gereja Morin di Amerika Serikat yang menyatakan bahwa bencana ke-6 setidaknya akan datang 1 ataupun 2 bulan lagi. Jadi ia pun meminta setiap anggota majelis untuk tidak membuat masalah guna mempersiapkan kekuatan mereka dalam menghadapi bencana ke-6 yang waktunya semakin dekat. Di sisi lainnya, Kim Jung Hyuk nampaknya masih sedikit khawatir dengan perkataan Roman yang ingin berperang melawan pemerintah pusat. Tentu saja Kim Jung Hyuk tahu bahwa Incheon saat ini sudah bertambah kuat, tapi pemerintah pusat jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Baik itu kualitas ataupun kuantitas, adalah hal yang wajar bagi dirinya untuk khawatir dengan peperangan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Apalagi bencana ke-6 juga semakin dekat. Adapun dari sudut pandang Roman, tentu saja ia telah memperhitungkan segalanya. Dua kehidupannya yang lalu membuat Roman memiliki sudut pandang yang lebih luas, entah itu saat menjadi Baek Jung Hyuk ataupun saat menjadi Roman Dimitri. Intinya ia sangat memahami kekhawatiran Kim Jung Hyuk dan juga dirinya tidak akan membiarkan orang-orangnya mati begitu saja. Di lain sisi, Lee Tae-sung mengira jika semua permasalahan ini adalah ulahnya yang membunuh penguji selama ujian promosi. Oleh sebab itulah Lee Tae-sung dan anggota kontrol langsung lainnya berlutut dan memohon agar melepaskan mereka semua sehingga Incheon tidak berada dalam bahaya. Nah, tentu saja setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda, entah itu anggota kontrol langsung dan juga Lee Tae-sung ataupun Roman Dimitri. Roman sendiri berpikir jika pemerintah pusat menghalangi jalannya, Roman hanya perlu menghancurkan mereka, tapi tidak dengan Lee Tae-sung juga anggota kontrol langsung yang menganggap jika diri mereka adalah beban untuk kemajuan Incheon. Ya, itu semua karena setiap orang berpikir peperangan melawan pemerintah pusat terjadi karena Roman Dimitri menyelamatkan seluruh anggota kontrol langsung termasuk Lee Tae-sung, yang mana mereka sangat yakin Incheon masih belum siap untuk berperang melawan pusat, apalagi bencana ke-6 akan datang dalam waktu dekat. Jadi Lee Tae-sung pun berharap jika Roman Dimitri melepaskan dirinya dan juga anggota kontrol langsung lalu melakukan negosiasi kembali dengan pusat sehingga peperangan tidak akan terjadi. Nah, sejujurnya dahulu Lee Tae-sung sama sekali tidak mempercayai Roman, apalagi saat insiden di mana Roman membantai seluruh anggota Guild Red Moon. Ia tidak yakin orang sekejam Roman akan memperhatikan orang-orang di bawahnya. Jadi ia hanya percaya kepada wali kota Kim Jung Hyuk yang pada akhirnya bersumpah setia untuk melayani Roman, tapi ternyata asumsinya salah. Dari tindakan Roman yang baru saja ia lakukan, Lee Tae-sung pun yakin bahwa Roman bukanlah seorang pemimpin yang mengabaikan orang-orangnya. Itu semua dibuktikan saat Roman bahkan berani berperang melawan pusat hanya untuk membebaskan orang-orangnya. Tapi Lee Tae-sung juga sadar jika peperangan benar-benar terjadi hanya Incheon lah yang akan dirugikan. Nah, Roman sendiri sadar kekhawatiran Lee Tae-sung. Itu semua karena Lee Tae-sung
ataupun orang-orang kontrol langsung sama sekali belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari Roman Dimitri. Jika itu kehidupannya yang lalu saat Roman berkata akan berperang, maka Kevin akan maju tanpa mempedulikan apapun karena ia sangat yakin dengan kekuatan tuannya, dan tentu saja kepercayaan membabi buta tersebut tidak muncul hanya dalam waktu 1-2 hari. Semuanya membutuhkan waktu. Begitu juga dengan kondisi Roman saat ini. Adalah hal yang wajar jika setiap orang masih meragukan Roman karena belum mengetahui bagaimanakah kekuatan dari orang yang mereka ikuti. Oleh sebab itulah, satu-satunya cara untuk meyakinkan setiap orang adalah dengan menunjukkan kekuatan asli dari Roman. Oleh sebab itulah Roman berkata, "Baiklah, semuanya ikuti aku. Ada hal yang ingin aku tunjukkan pada kalian." Dan ini juga yang menjadi fondasi kuat antara hubungan Roman Dimitri dengan orang-orang Incheon. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.